Dan juga pada apa namanya pada abad ke-19 asuransi takaful ini dia berkembang yang mempunyai makna, konsep serta hukum tersebut Ustaz, hukum-hukum suatu kontrak asuransi. Dan juga asuransi takaful ini memiliki perbedaan dengan asuransi konvensional yang mana fokusnya itu terletak tentang perihal riba. Karena asuransi takaful ini dia apa namanya sangat khawatir Ustaz, sangat khawatir dan juga mengkhawatirkan sekali jika riba itu masuk dalam asuransi takaful sehingga bisa menggerogoti kehidupan masyarakat Ustaz. Lalu apa namanya asuransi takaful ini dia mempunyai beberapa jenis Ustaz. Jadi ada apa namanya ada asuransi takaful keluarga dan juga itu termasuk golongan seperti asuransi jiwa Ustaz. Dan juga ada apa namanya takaful jenis asuransi umum Ustaz. Seperti apa namanya kendaraan bermotor lah atau asuransi harta benda dan sebagainya Ustaz. Lalu eh, manfaat dari asuransi takaful itu sendiri banyak sekali. Seperti kita ambil contoh dari asuransi takaful keluarga Ustaz. Asuransi takaful keluarga ini merupakan yang paling banyak diminati oleh banyak orang. Karena manfaatnya itu salah satunya biaya rawat inap apabila sakit atau kecelakaan itu akan apa di cover oleh pihak asuransi, mencakup biaya rawat inap atau nasabah yang mengalami musibah kecelakaan Ustaz. Dan juga apa namanya manfaatnya santunan kematian karena sakit atau kecelakaan. Apabila nanti ada yang mengalami kematian atau kecelakaan, maka pihak asuransi takaful ini akan memberikan santunan kepada yang meninggal dan juga sakit parah. Terus ada juga santunan tetap seperti penyediaan santunan kepada para nasabah dan juga ada juga bisa dapat memilih rumah sakit atau rawat inap. Jadi manfaat dari asuransi takaful ini khususnya tadi yang saya sebutkan di asuransi takaful keluarga, salah satunya saja itu banyak Ustadz dan juga ini termasuk asuransi yang banyak apa diminati oleh orang-orang Ustadz. Mungkin hanya itu Ustadz. Oke, silakan dilengkapi. Ini baru menyampaikan informasi tentang manfaat ya, manfaatnya. Nah, ini belum ada penjelasan proses penetapan akadnya gitu. Sok, silakan yang lain barangkali mau dilengkapi. Silakan. Ada yang lain? Silakan teman-teman. Silakan. Gak ada ini teh. Eh, belum ada saat. Gak ada lagi yang mau menjelaskan tentang takaful.
asuransi itu kan eh, proteksi ya, memproteksi apa? Memberikan perlindungan terhadap kebutuhan setiap individu. Biasanya asuransi program yang ditawarkan itu adalah program kebutuhan finansial di hari tua, maka muncullah untuk pensiun, program pensiun. Karena kan orang biasanya di hari tua itu fisik melemah, tapi makan tetap gitu. Fisik melemah, bahkan sudah tidak bisa bekerja, tapi makan itu tidak berkurang begitu. Bahkan kebutuhan itu semakin meningkat. Maka butuh yang disebut dengan pensiun. Dana pensiun itu adalah dana tanggungan untuk di hari tua. Itu yang pertama. Ada lagi memproteksi, asuransi itu adalah kebutuhan pendidikan. Jadi bagaimana caranya supaya anak kita itu dari mulai masuk TK, SD 6 tahun, Sanawiyah atau SMP 3 tahun, kemudian Aliyah atau Mu'alimin atau SMA 3 tahun. Ditambah kuliah 5 tahun. Itu tercover semuanya. Jadi kita tidak direpotkan setiap datang tahun ajaran baru, setiap orang tua itu harus menyibukkan diri mencari uang untuk biaya masuk sekolah, ya. Nah, maka muncullah asuransi pendidikan. Nanti ada lagi program asuransi itu adalah untuk memproteksi kesehatan, ya, memproteksi kesehatan. Nah, ketika seseorang sakit, itu pasti yang jadi kendala adalah biaya berobat. Karena biaya berobat itu dia tidak pandang bulu. Anda mau kaya, mau miskin, ketika sakit, maka Anda harus bayar begitu. Dan bayar itu sesuai dengan penyakitnya. Tidak kemudian karena kaya bayar jadi mahal, miskin jadi murah, tidak. Tergantung dari penyakitnya, jenis penyakitnya. Nah, maka muncullah asuransi kesehatan, ya. Nah, kemudian Anda juga berpikir bagaimana caranya supaya ketika Anda meninggal dunia, Anda wafat, keluarga yang ditinggalkan itu tidak kerepotan, ya, tidak kelabakan. Artinya bahwa Anda sebagai tulang punggung itu memberikan apa namanya eh, bekal untuk mereka hidup, untuk melanjutkan hidup maksudnya. Maka di sini ada asuransi kematian. Anda meninggal, kemudian keluarga Anda mendapatkan eh, apa warisan dari Anda, istilahnya begitulah, bahasanya warisan. Nah, teman-teman mahasiswa, nanti ada lagi asuransi yang lain. Ini memproteksi harta kita. Kalau tadi kan lebih cenderung kepada keinginan, perlindungan tubuh. Nah, sekarang pada harta kita. Misalnya Anda punya mobil, tapi mobil Anda tidak mau rusak gitu. Anda punya mobil, tapi Anda tidak mau mobil Anda hilang. Maka nanti ada asuransi kendaraan. Ada dua, ada asuransi kehilangan. Jika hilang gitu, maka diganti 100% dengan mobil yang baru. Atau misalnya Anda tidak mau rusak, maka nanti asuransinya itu adalah asuransi kerusakan. Gitu. Jadi Anda melindungi kendaraan Anda. Jadi ketika ditabrak orang atau menabrak, maka kendaraan Anda akan kembali bagus, ya. Itu asuransi untuk kendaraan, baik mobil atau motor, ya. Nah, baik teman-teman mahasiswa, dari total itu semua, pertanyaan besarnya kan satu, akan apa yang ditawarkan untuk semua jenis asuransi itu, ya. Nah, kayak takaful tadi ada asuransi kematian, asuransi pensiun gitu kan, kesehatan, ditambah tadi ada takaful umum itu kan untuk kendaraan begitu. Nah, kira-kira apa yang ditawarkan begitu? Akad jenis apa yang kemudian digunakan begitu untuk apa namanya program asuransi ini?
Maka akad yang ditawarkan itu, kita lihat kalau konvensional ya, konvensional begini. Ini polanya. Eh, Konvensional itu punya program. Programnya itu adalah menawarkan misalnya pensiun, program pensiun. Jadi kalau Anda beli program ini, ya, beli program ini, maka di kemudian hari Anda akan dibayar sekian ratus juta ketika misalnya pensiun. Tapi Anda beli program ini harus rutin. Misalnya per bulan 500.000, itu rutin itu. Sampai dengan 10 tahun. Jadi Anda beli programnya rutin, 10 tahun. Ingat, ini jual beli. Dari konvensional itu jual beli model transaksinya itu. Anda beli program. Gitu kan? Nah, kemudian ketika Anda beli program, maka otomatis uang yang Anda berikan itu adalah ya kayak jual beli, habis begitu saja. Yang namanya jual beli kan, Anda dapat barangnya, kita sebagai pembelinya. Jadi kita dapat barang, perusahaan dapat uang. Otomatis perusahaan akan istilahnya itu mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan Anda dengan cara investasi dari uang yang Anda berikan itu ya. Nah, ketika misalnya terjadi proteksi, Anda sudah mulai pensiun dan perusahaan wajib bayar, maka uang yang keluar itu adalah dari perusahaan. Dan biasanya pensiun ini suka bersanding dengan kematian. Jadi kalau misalnya Anda meninggal dunia di tengah perjalanan, misalnya Anda meninggal dunia di tengah perjalanan Anda sedang membayar proteksi asuransi, asuransi memberikan bonus ketika meninggal Anda mendapatkan uang misalnya 200 juta ditambah uang pensiun Anda untuk keluarga Anda gitu. Nah, itu nanti sumber uangnya dari mana? Dari perusahaan. Kan Anda sudah beli jasa perusahaan. Maka di sini terjadilah sebuah akad yang goro. Walaupun transaksi jual beli, tapi Anda tidak mendapatkan barang dalam bentuk yang real. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada yang tidak adil. Jadi ada resiko risk disebutnya tuh. Ya, resiko risk. Jadi resiko risk itu resiko yang dibebankan pada perusahaan. Jadi artinya ada yang gorornya itu sebelah mana? Ya Anda bayar 500.000, ya. Anda bayar 500.000, tapi kemudian Anda dapat uang 200 juta. Nah, uangnya dari mana? Sumbernya dari mana itu? Nah, itu yang gorornya dari situ. Jawabannya dari perusahaan. Ya kenapa Anda bayar 500 tiba-tiba Anda dapat jadi lebih besar? Nah, uang itu tidak ada namanya. Dalam aturan Islam itu kan setiap uang harus ada nama. Ya, harus ada jenisnya. Jadi uang apa itu? Kalau uang tidak bernama, maka di dalam Islam ini jatuhnya kepada goror, ketidakjelasan. Nah, kemudian kita bergeser kepada hal yang lain. Ketika Anda mati saja, Anda dapat uang 200 juta, sedangkan Anda baru bayar, misalnya taruhlah 4 bulan itu cuman berapa? 2 juta misalnya, kan 500.000 per bulan. Nah, itu uang kematian itu yang 200 ribu itu dari mana uangnya? Kan gak jelas. Goror namanya. Makanya kenapa kemudian para ulama menjatuhkan hukuman terhadap asuransi konvensional itu adalah haram, karena gorornya itu luar biasa. Ya, ketidakjelasannya luar biasa. Nah, kemudian kita bicara sekarang yang syariah. Yang syariah itu manfaatnya hampir sama dengan konvensional. Kalau meninggal dunia dapat ratusan juta, kalau menabung 500.000 per bulan, nanti pas pensiun dapat ratusan juta. Sama modelnya dengan asuransi konvensional. Nggak ada bedanya. Tapi ada kejelasan akad. Ya, ada kejelasan akad. Jadi kalau misalnya uang ini uang pensiun, nah ini uang pensiun nih. Uang pensiun itu biasanya nanti Anda diberikan bonus. Kalau Anda tidak, jadi kalau Anda meninggal dunia di masa sedang melakukan proses transaksi dengan asuransi syariah, maka Anda akan mendapatkan santunan kematian untuk keluarga itu misalnya sekian ratus juta. Nah, dari total uang yang masuk, ya, uang yang masuk itu, maka misalnya 500.000. Nah, 500.000 itu tidak masuk semua pada perusahaan. Yang masuk pada perusahaan hanya biaya administrasi saja.
Jadi misalnya cuma 75.000 itu biaya administrasi. Nah, sisanya kemana? Sisanya dibagi dua. Yang satu Anda melakukan hibah, dana hibah itu pada jenis program tabaru, program tolong menolong. Yang satu lagi Anda memberikan uang untuk investasi, itu uang Anda sendiri, tabungan Anda sendiri. Jadi uangnya dibagi tiga. Satu untuk administrasi, ini murni untuk membayar sales, asuransi, membayar perusahaan, itu dari sini ya 75.000. Kemudian Anda membayar untuk dana hibah. Dana hibah berarti kan tidak kembali lagi ya. Dana hibah itu diberikan percuma begitu saja. Nah, ini fungsinya untuk apa? Dana hibah ini adalah masuk pada jenis akad tabaru. Jadi kalau Anda sakit, Anda kecelakaan, Anda meninggal dunia, dana ini yang digunakan. Ini bukan dana perusahaan, dana Anda sendiri, dana semua umat gitu. Yang ikut asuransi takaful. Jadi yang ikut asuransi takaful itu dia menghibahkan. Nah, dana hibah ini adalah bukan dana perusahaan. Dan dana hibah ini perusahaan melakukan melakukan investasi dari dana hibah ini. Supaya apa? Supaya dana hibah ini membesar. Jadi kan kalau orang setor dana hibah cuma 70.000, misalnya 75.000, kemudian yang memberikan sampai ratusan juta orang masuk ke takaful, ratusan orang masuk ke takaful, maka 75.000 itu kalau dikali ratusan orang, itu berapa? Itu tetap tidak akan cukup untuk mengcover satu orang yang sakit. Yang kedua kan ada asumsi, yang sakit itu kan tidak semua. Nah, kemudian yang ketiganya, bisa saja yang mati juga tidak semua, kan, kecuali kalau ada tsunami besar, kan begitu. Yang mati tidak semua. Nah, artinya bahwa uang ini nanti digolang, diinvestasikan, dan pendapatannya itu murni hanya dibagi dua. Satu untuk perusahaan sebagai mediator, sebagai pengelola investasi, dan kita, dana hibah kita maksudnya itu didapatkan dari dana investasi itu. Nah, sehingga dana tabaru ini yang bersumber dari hibah dari kita ini terus membesar begitu. Beriringan dengan orang yang mati tidak semua, beriringan dengan yang sakit tidak semua, maka dana hibah ini akan terus membesar. Dan ini tidak dimiliki oleh perusahaan takaful, juga tidak dimiliki oleh kita, tapi dimiliki oleh orang yang menderita gitu. Nah, itu dana tabaru. Kemudian dana tabungan kita yang diinvestasikan, itu adalah murni real tabungan kita yang nanti untuk mengcover pensiun kita. Jadi dana yang kita berikan ke mereka, ya bayangkan saja dana kita diberikan kepada perusahaan asuransi, kemudian digolang oleh perusahaan asuransi kepada pihak yang ketiga, digabung dengan uang yang ada di asuransi, begitu, dari para pendiri asuransi, dan uang kita juga gabung dengan uang-uang yang lain, anggota yang lain, maka terjadilah akad mudorobah mustarokah. Mudorobah mustarokah itu adalah kita memberikan kepercayaan kepada perusahaan asuransi juga memasukkan uangnya bergabung dengan kita, dan perusahaan asuransi kemudian mengajak pihak ketiga untuk bekerja sama, misalnya ke perusahaan Telkomsel untuk membuat tower misalnya, atau membuat jalan, atau membuat jalan tol begitu ya. Pada perusahaan-perusahaan yang bonafid begitu, nanti pendapatannya cukup jelas gitu ya, cukup besar. Dan itu ternyata teman-teman, pendapatan dari situ kan kita tidak ambil setiap bulan, tapi masuk ke rekening kita itu. Dan ketika masuk ke rekening kita, maka uang basil itu digabung dengan uang pokok kita menjadi satu uang pokok. Jadi pendapatan jadi pokok, pada akhirnya uang pokok kita semakin membesar. Yang asalnya cuma nabung, taruhlah cuma 350.000, karena kan yang 75-nya itu untuk tabaru hibah ya, dan administrasi, berarti kan cuma 350.000 yang kita tabungkan. Itu ternyata uang yang 350.000 itu karena mendapatkan dari basil, jadi pokoknya membesar. Sehingga wajar kalau kemudian nanti ketika 10 tahun lebih, uang kita itu semakin banyak dari situ. Gitu. Makanya perusahaan asuransi tidak pernah flat. Kalau konvensional kan flat, dapatnya sekian ratus juta misalnya gitu langsung. Nah, kalau perusahaan asuransi syariah tidak di flat. Jadi Bapak jika umur 60 tahun ketika mencairkan uang, paling rendah sekian, tengah-tengahnya sekian, paling tinggi sekian. Jadi dikasih 3 pilihan. Nah, 3 pilihan itu karena kan asumsi usaha itu kan tidak terlalu
tidak pasti yang namanya usaha itu. Justru kalau orang melakukan perhitungan dengan pasti pada usaha yang tidak pasti jadi goror. Misalnya Anda jualan bakso, kemudian tiba-tiba si pedagang bakso, nanti saya kasih ya pendapatan bagi hasil, pokoknya dari setiap dagang saya kasih 500.000. Dia tidak menghitung dagangnya laku atau tidak kan gitu, atau terjadi kecelakaan atau tidak kan, dia tidak menghitung itu. Itulah yang kemudian disebut dengan goror. Jadi kalau mau jualan bakso kemudian dia menggunakan modal orang lain, dia bilang nanti setiap hari saya kasih 30% dari pendapatan bersih. Nah, pendapatan bersihnya berapa ya, berapa saja kan, tergantung, nanti kita lihat gitu setiap hari dapatnya berapa. Nah, itu namanya kerjasama mudharabah. Nah, kalau kemudian yang mudharabah dipletkan harus sekian persen, maka jatuhnya pada riba. Nah, teman-teman mahasiswa, ada efek di sini. Efeknya begini, ketika misalnya Anda mencairkan di usia 2 tahun, misalnya Anda sudah tidak bayar lagi, Anda mencairkan uang yang sudah Anda setorkan, maka Anda jangan coba-coba menghitung 500.000 per bulan. Tapi Anda hitungnya 350.000 per bulan. Karena walaupun setor 500, uang yang Anda berikan untuk investasi itu, tabungan itu cuma 350. Karena yang 75 masuk dana tabaru, yang 75 lagi masuk dana administrasi. Ini makanya ada kesalahan. Orang menuduh asuransi syariah itu bermasalah karena sama dengan goror, begitu kan, karena nabung sekian tapi dapat sekian. Rupanya dia tidak baca klausul, begitu, tidak baca aturan mainnya itu seperti apa. Makanya kalau 350.000 diinvestasikan, Anda hitung misalnya sampai 24, berarti kan kalau 10 bulan itu kan 35 juta ya. 3.500.000, 7 juta berarti berapa? 8.800.000. Uang Anda cuma 8.800.000. Uang pokok. Ini belum ya, ini belum dengan kelebihannya berapa. Berarti Pak boleh nanya Pak? Pak, bukan ngomong sama. Gimana? Gimana Anwar? Berarti misalnya kayak Bapak bilang tadi kan, kita berhenti di tahun kedua. Itu berarti yang kita dapatkan cuman uang dari mudharabah tadi kan Pak? Iya. Terus Dana hibah kalau kan sudah masalah, hilang. Ya. oh jadi misalnya kita berhenti, jadi dana hibah tadi juga ikut hilang Pak ya? Kan hibah akadnya. Hibah itu kan Anda ngasih. Oh iya. Akadnya kan ngasih. Masa Anda ngasih terus diambil lagi? Nggak, maksudnya berlakunya berarti hanya ketika kita masih melanjutkan itu ya. Betul, berlakunya selama menjadi anggota asuransi. Kalau Anda memutuskan hubungan dengan asuransi, berarti putus kontraknya. Gitu. Oke, Pak. Makanya gini, ada pertanyaan. Kenapa ya begitu Anda cuma baru 2 bulan, tiba-tiba ada proteksi kecelakaan misalnya. Jadi Anda ikut asuransi kecelakaan. Anda hanya baru bayar 1 juta, tapi begitu kecelakaan Anda harus mengeluarkan biaya 20 juta, misalnya. Kenapa asuransi bisa bayar 20 juta? Kan begitu. Nah, yang asuransi konvensional kan jawabannya ya dari perusahaan, kan begitu. Nah, dari perusahaan uang apa itu? Kan nggak jelas uang apa. Tapi kalau di asuransi syariah, itu adalah dana tabaru. Dana tabaru itu berapapun yang harus dibayar dari dana tabaru. Gitu. Itu adalah dana bersama, dana umat. Ya kayak Anda aja, Anda bikin udunan begitu untuk nengok teman begitu kan. Itu kan uang yang Anda kumpulkan itu dana tabaru namanya. Cuman kan settingan asuransi itu, dana tabaru itu harus abadi. Masa dana tabaru habis oleh 1 orang, 2 orang? Maka caranya diinvestasikan dana tabaru itu. Tapi keuntungan investasi ini bukan kembali ke Anda, tapi ke pos tabaru. Makanya dulu ada yang bahasanya surplus underwriting. Surplus underwriting itu gini. Jadi ketika dana tabaru ini melebihi overlap gitu. Overlapnya itu jadi gini. Diinvestasikan, jadi uangnya itu membludak besar gitu, banyak, sampai kemudian melebihi dari kapasitas. Nah, kemudian melebihi kapasitas oleh perusahaan asuransi dikembalikan ke Anda, ke peserta gitu, peserta asuransi. Nah, ini sempat saya kritisi yang ini. Saya bilang walaupun overlap nggak bisa kembali ke peserta karena
Masalahnya itu dana hibah. Jadi Anda seperti menjilat ludah sendiri gitu. Nah, ini makanya ada dirubah tuh di DSN itu kaitan persoalan ini. Jadi kembali kepada kesepakatan di awal. Nah, itu kan pernah dikritisi karena persoalannya ya kalau Anda dana baru, kemudian yang sakit sedikit, yang meninggal tidak banyak dalam 1 tahun, tiba-tiba uang overlap misalnya gitu, melebihi dari limit begitu, sehingga kelebihan ini harus dibuangkan uang ini karena kan ada sistem akuntansi yang dijalankan. Nah, kelebihan ini kembali kepada rekening masing-masing peserta. Nah, yang ketika kembali pertanyaan uang apa itu? Kan akarnya juga hibah gitu kan. Tiba-tiba kembali, makanya bahasa surplus underwriting ini menjadi persoalan saat itu ya. Oke. Nah, itulah asuransi syariah gambaran kurang kurang lebihnya seperti itu. Nah, ketika bicara BPJS itu kan begini, dana semua peserta itu dikumpulkan, kemudian Ustaz, ini kenapa ya putus nyambung kayak gini? Sinyalnya, Ustaz. Iya, baik. Tapi nah sekarang selanjutnya sedikit lagi ya, tentang BPJS ya, tentang BPJS. BPJS ini kan modelnya itu kayak konvensional memang. Jadi uang dikumpulkan di perusahaan, kemudian uang ini walau alam saya nggak tahu nih apakah diinvestasikan atau tidak, saya kurang tahu tentang BPJS ini. Tapi yang jelas semua uang yang terkumpul untuk membiayai mereka-mereka yang sakit. Dan ternyata perhitungannya begini, berapa yang bayar dan berapa yang sakit. Asumsinya kalau 100 orang yang bayar, maka 25 yang sakit, yang 75 jangan sakit gitu loh. Makanya Anda perhatikan bagaimana BPJS mengatur kalau sakit begini jangan datang ke rumah sakit. Kalau sudah begini baru datang gitu kan seperti itu. Kemudian dibatasi masalah obat dan bagaimana sekarang isu-isu BPJS ini tunggakannya besar ke setiap rumah sakit. Bagaimana rumah sakit itu tidak dibayar gitu kan ya oleh BPJS dalam waktu yang tepat. Bahkan ketika kesalahan administrasi ini ada klaim yang kemudian dokter sudah dibayar, yang sudah dibayar, tapi ternyata ada kesalahan administrasi, jadi tidak keluar uang. Akhirnya rumah sakit rugi gitu. Tapi kemudian rumah sakit dipaksa untuk ikut BPJS begitu oleh pemerintah. Ini sebagai syarat aturan. Jadi kalau rumah sakit tidak melayani di BPJS, maka nanti rumah sakit ini bisa dalam blacklist begitu kan pemerintah. Dan itulah segenap asuransi model konvensional seperti itu. Ya, karena kalau misalnya masuk pada mafia asuransi, misalnya ketika terjadi klaim, Anda tahu tidak misalnya isu tentang bagaimana supaya kendaraan ini bisa diasuransikannya, dihilangkan kendaraannya, kan begitu. Dan itu nanti akan ada kerjasama antara orang dalam dan orang luar, kendaraan dihilangkan, kemudian muncul kendaraan baru, itu kan nanti uangnya baru tuh. Nanti kendaraan lamanya dijual. Nah ini kan kaitan-kaitan seperti ini muncul, mafia-mafia ini sebagai model yang kasuistik. Nah, begitu juga ketika misalnya tentang kesehatan dibatasi, ini dibatasi begitu. Nah, ini efek dari kenapa? Karena uang itu dibayar dari uang perusahaan. Tapi dulu kan Anthony Safi'i sudah menawarkan tentang konsep BPJS syariah, biar nanti masyarakat yang memilih mana yang syariah, mana yang konvensional. Karena bukan apa-apa. Syariah ini adalah sebuah ketenangan untuk masyarakat. Jadi ketika mereka sakit, bukan uang perusahaan yang digunakan, tapi uang tabaru mereka, uang tolong menolong mereka. Gitu. Dan nanti uang tabaru ini harus diinvestasikan. Supaya apa? Supaya income-nya bertambah banyak. Kasnya bertambah. Kalau kasnya bertambah, maka semua ketika terjadi yang sakit, maka itu bisa di-cover. Nah, saya masih ingat betul ada informasi tentang takaful waktu tsunami Aceh ya. Tsunami Aceh itu kan menghabiskan luar biasa itu ratusan orang gitu kan yang meninggal itu bahkan sampai ribuan. Nah ternyata
begitu tsunami Aceh, maka banyak sekali yang klaim asuransi ke takaful dari keluarganya lah, dari ini itu, dari itu. Ternyata takaful bisa membayar itu semua, walaupun yang meninggalnya masih. Kenapa? Ya masalahnya uangnya ada gitu loh, Mas. Uangnya ada, karena uang itu adalah uang tabar, uang tolong menolong, dan bukan uang perusahaan. Perusahaan tidak memiliki uang itu. Nah, sekarang konsep BPJS inilah yang harus kita temukan, karena kompleks persoalannya adalah menggunakan cara konvensional, kemudian juga kondisi rumah sakit juga dibayar sangat terbatas, begitu kemudian ada penetapan paksa terhadap masyarakat yang tidak ikut BPJS nanti akan begini begini begini. Jadi seolah-olah bahwa orang itu bayar BPJS itu adalah untuk mengamankan administrasi pribadinya. Karena biasanya BPJS suka merembet pada hal-hal yang lain. Kayak kemarin lah vaksin ya. Vaksin itu kan kayak begitu. Yang tidak vaksin nanti nggak bisa begini, begini, begini. Nah, itulah model konsep secara umum tentang asuransi. Nah, takaful itu melakukan itu. Nah, sekarang saya kasih tugas kepada Anda tolong cari di fatwa DSN MUI tentang takaful, dan Anda juga cari fatwa di Dewan Hizbah, ya. Nah, Dewan Hizbah Persis. Kenapa saya pilih Dewan Hizbah Persis? Karena takaful sebelum dulu mempresentasikan tentang kehalalan takaful, ini pernah dipresentasikan di anggota Dewan Hizbah Persis. Dan kemudian waktu itu kalau tidak salah adalah Adi Warman Karim itu yang presentasi, ada Kiai Haji Usman Solihuddin juga sama di sana. Jadi ada dua putusan, ada putusan asuransi dan putusan asuransi takaful. Jadi ada dua. Dan asuransi yang umum ini dihukumi haram, sedangkan asuransi takaful dihukumi mubah hukumnya itu. Nah, silakan saya kasih tugas, Anda baca asuransi takaful versi DSN MUI dan versi Dewan Hizbah, ya, sebagai sebuah komparasi. Nanti Anda baca dalil-dalil yang ada di sana. Nanti kita diskusi lagi kaitan persoalan ini, ya, di minggu depan. Saya ingin, ya, Anda presentasi aktif ya, karena kalau Anda aktif itu keuntungannya besar bagi Anda. Ya. Baik, teman-teman, ada pertanyaan tidak kira-kira kaitan dengan materi hari ini? Ustaz, saya mau nanya Ustaz, Silakan, Pak Dia. kalau eh asuransi kematian Ustaz, misalkan Ustaz itu bisa dialihkan nggak Ustaz? Jadi misalkan orang tua kita di asuransi, kemudian ini dalam jangka waktu yang tetap ini Ustaz ya, tetap kita termasuk anggota. Jadi orang tua kita misalkan meninggal, kita menggantikan orang tua Ustaz sebagai anak Ustaz. Jadi asuransi keanggotaan kita itu terus berjalan, itu bisa Ustaz? Nah, kalau itu kan kaitannya dengan SOP, Standar Operating Procedure dari perusahaan. Setahu Ustadz begini, asuransi itu akarnya satu individu. Ketika individu ini meninggal atau individu ini berhenti memutuskan hubungan dengan asuransi, maka ya terputus. Jadi tidak ada keterkaitan dengan anggota keluarga yang lain. Nah, tapi kalau takaful ada yang begini takaful ya. Misalnya asuransi pendidikan, misalnya untuk anak nih, misalnya dibayar 500.000 per bulan, dari mulai TK sampai dengan usia kuliah, itu nanti akan dapat uang setiap awal tahun, ya. Jadi kalau kalau SD setiap tahun dibayarkan uangnya itu. Kalau SMP, SMA juga sama setiap tahun. Kuliah sama juga, setiap semester dibayarnya justru kalau kuliah itu. Nah, uniknya begini, ketika misalnya saya sebagai penabung, ya, bahasanya nabung untuk pendidikan. Nah, nanti disematkanlah nama anak saya, gitu kan. Nah, tiba-tiba saya meninggal, maka anak saya ini tetap dia akan mendapatkan proteksi. Dia akan mendapatkan biaya pendidikan sampai dengan kuliah. Gitu. Walaupun saya berhenti menabung karena apa? Karena cacat misalnya, karena berhenti bekerja, atau karena meninggal dunia. Jadi anak itu di-cover oleh dana tabaru. Selanjutnya itu. Nah, ada yang begitu, tapi tetap tidak bisa dipindahkan. Nabungnya tetap tidak bisa. Jadi kalau sudah terputus, ya terputus. Setahu Ustaz begitu.
Syukran Ustaz. Ya, yang lain ada? Silakan. Saya Ustadz, kan kata Ustadz tadi, Ustadz belum tahu ya dana BPJS itu apakah diinvestasikan atau tidak gitu. Persoalannya kalau memang dana BPJS atau asuransi yang lainnya gitu diinvestasikan gitu, mengenai akadnya itu bagaimana Ustadz? Mengenai akadnya gitu. Karena kan kalau akad awal dari asuransi itu kan akad baru gitu. Kalau misalkan diinvestasikan, kondisi uangnya itu bagaimana Ustaz ketika diinvestasikan itu? Jadi Akad tabaru fondasi itu, ya Ustaz. akad tabaru itu, akad tabaru itu kan belum jelas akadnya apa. Akad tabaru itu salah satunya adalah hibah, bisa koran, itu kan akad tabaru itu. Nah, akad tabaru dalam asuransi itu menggunakan dana hibah, akadnya akad hibah. Itu dari kita pada asuransi. Nah, oleh asuransi, gitu kan, karena dia kemudian menjanjikan bahwa semua terproteksi dari uang dana tabaru ini, maka otomatis ada sebuah komitmen di awal dalam klausul disebutkan bahwa dana tabaru ini akan digolang, diinvestasikan. Dan kita setuju itu. Gitu ya, kita setuju. Jadi ketika investasi akan yang muncul apa? Akadnya itu antara perusahaan asuransi dengan pihak ketiga. Nah, itu akadnya bisa apa aja, bisa perubahan, bisa musyarakah, bisa mudharabah, itu tergantung jenis usaha. Nah, Jadi setiap pendapatan dari hasil investasi ini itu masuk 100% pada dana tabaru ini. Jadi kalau dengan kita mah sudah lepas gitu loh. Nah, itu dana tabaru. Nah, sekarang apa namanya? Asuransi yang memang tidak hanya tabaru gitu, tapi asuransi ini memang benar murni investasi. Nah, kalau murni investasi, maka yang muncul akannya itu adalah mudharabah mustarokah. Kenapa? Karena asuransi itu bukan perusahaan, jadi bukan sebagai mudharib asuransi. Karena dia tidak bisa melakukan usaha, jadi tetap dia kerjasama di Bursa Efek Jakarta misalnya, atau Jakarta Indeks Syariah misalnya. Dia tarungnya di sana, gitu. Ya. Jadi dana yang kita setorkan itu digabung dengan dana asuransi, maka muncul akadnya mudharabah mustarokah. Anda tahu tidak bahwa mudharabah mustarokah itu hadir karena apa? Karena gara-garanya asuransi dikritisi. Kita akadnya mudharabah antara saya misalnya dengan asuransi itu mudharabah akadnya. Berarti kan otomatis si perusahaan asuransi itu sebagai mudharib. Nah, sedangkan perusahaan asuransi itu bukan mudharib. Justru dia melempar lagi uangnya ke pihak yang ketiga. Nah, karena melempar pihak ketiga bukan sohibu, bukan mudharib pada akhirnya. Nah, kalau sudah seperti itu maka muncul akad baru namanya mudharabah mustarokah. Jadi mudharabah mustarokah itu saya akadnya mudharabah mustarokah dengan asuransi, asuransi juga mengeluarkan uang dari para pendirinya. Jadi uang pendiri asuransi dengan uang kita digabung, diinvestasikan. Itu namanya mudharabah mustarokah. Jadi mudharibnya itu nanti perusahaan yang ketiga gitu. Itu adalah jenis akad asuransi. Ya, silakan yang lain. berisi Ustaz gak masalah ya Ustaz. Tidak masalah karena kan jelas akadnya. Ya Ustaz Makanya ya. makanya makanya gini, saya sekarang akan instruksikan kepada Anda mengkaji akad asuransi takaful itu di DSN MUI dan Anda cari fatwa Dewan Hizbah Persatuan Islam kaitan asuransi dan asuransi takaful. Nah, saya memilih ini karena memang ini ada rekam jejak. Kalau dengan Dewan Tarjih tidak ada rekam jejaknya, ya. Nah, sebagai komparasi Anda baca fatwa itu. Ya, nanti kita diskusi lagi kaitan masalah dalil yang ditetapkan. Masih ada teman-teman kaitan dengan kuliah hari ini? Baik, kalau tidak ada, berarti silakan Anda mencari itu ya. Nanti Anda bikin orat-oret sedikit, nanti masing-masing Anda presentasi, Anda nggak usah bikin makalah ya. Anda orat-oret aja hasil dari Anda baca dari fatwa DSN dan fatwa Dewan Hizbah. Nanti masing-masing presentasi ya kaitan ini. Baik teman-teman, terima kasih ya untuk kuliah sore hari ini.
mudah-mudahan Anda ada sedikit gambaran tentang asuransi ini. Karena nanti mudah-mudahan nanti di mid semester berikutnya, saya inginnya sih Anda magang begitu kaitan asuransi ini. Jadi jangan terus-terusan kuliah, tapi Anda kuliahnya di luar gitu. Nah, saya inginnya sih begitu. Tapi nanti kita lihat nanti ya. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.